Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eka Juliafat di Ruang Dosen. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan mengenai metode perkuatan struktur, khususnya tentang kinerja dan kerusakan struktur akibat gempa bumi. Bagaimana kita ketahui ya bahwa Indonesia itu terletak di sabuk gunung api dunia yang disebut juga sebagai Ring of Fire. Ini dia berada di sekitar Samudra Pasifik yang melingkar mulai dari Amerika Utara, melewati Amerika sampai ke Jepang di Japan Trench dan Izu Bonin Trench, lalu melewati Filipina dan ada juga yang masuk ke arah Taiwan, ya. Dan sampailah di daerah Sulawesi, ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa, hingga ke ujung Sumatera. Ya, bentuknya mirip ya tapal kuda ya, yang dengan luasan atau panjangnya sekitar 40.000 kilometer, cukup luas. Nah, daerah inilah yang disebut dengan sabuk gempa Pasifik, atau sekali lagi yang disebut sebagai Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini terbentuk dari tadi yang sudah disampaikan dari berbagai patahan-patahan dunia yang juga ada di situ deretan gunung api yang aktif. Nah, sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 80% dari gempa bumi yang terbesar itu terjadi di sepanjang cincin api ini. Nah, di Indonesia secara detail eh, daerah cincin api ini kita lihat ya, dia melewati ini ya, berada di sekitar Sulawesi, dari mulai Manado sampai Kepulauan Sulawesi, kemudian mencakup Irian Jaya, sebagian Irian Jaya, dan juga beberapa ada yang masuk sedikit ke arah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur ya, dan Kalimantan Selatan. Kemudian dia masuk lagi ke bawah ya, ke daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, ya, Jawa, dan sampai ujung Sumatera. Ya, ini cincin api yang ada di Indonesia ini sangat banyak ya, menimbulkan gempa bumi. Ya, salah satunya jika kita lihat data dari katalog gempa di Pusgen ya tahun 2017, kejadian gempa bumi yang terekam atau yang terdata dari 1900 sampai 2016, totalnya itu untuk gempa bumi besar yang lebih besar dari 5 magnitudo, itu hampir melebihi 51.855 kali. Dibayangkan betapa aktifnya patahan-patahan yang ada di Indonesia ini yang merupakan bagian dari sabuk cincin api tadi atau Ring of Fire. Oleh karena itu sangat wajar sekali bahwa kita mengatakan negara kita ini betul-betul rawan terhadap pergerakan tektonik atau gempa bumi. Sehingga di sana kita harus hati-hati. Oleh karena itu, bangunan kita harus dirancanakan atau dievaluasi ya, hingga kita bisa menunjukkan suatu level kinerja struktur yang mampu menahan gempa bumi, ya. Atau artinya atau bangunan kita ini tidak menimbulkan kerusakan yang dapat menyebabkan korban jiwa akibat gempa bumi. Nah, di sini saya tunjukkan ada suatu grafik yang juga sudah kita bahas pada video sebelumnya mengenai jenis-jenis perencanaan struktur ya. Di sana saya bahas mengenai level kinerja struktur ya atau performance based level. Di sana kita lihat grafik yang sama ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Di gambar ini kita lihat ya ada suatu grafik ya di mana sumbu X-nya itu menunjukkan besarnya deformasi yang terjadi atau perpindahan lateral pada bangunan yang terjadi jika diberi gaya gempa berupa gaya geser dasar bangunan.
ya. Nah, kita lihat bahwa semakin besar gaya gesernya, maka deformasi strukturnya juga akan semakin besar. Nah, di sini ada kata perpindahan atap. Ya, perpindahan atap itu artinya perpindahan atau drift atau perubahan lateral bangunan ya di puncak bangunan tadi, di puncak atapnya ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah driftnya. Ya, displacement lateralnya. Nah, kita lihat semakin besar gaya dasar-dasar yang terjadi, maka perpindahan lateralnya juga semakin besar. Nah, menurut VEMA 273, berdasarkan jika kita beri gaya dasarnya, kita push over bangunan, maka lama-lama dia akan membentuk suatu kurva backbone curve ya. Backbone curve itu berarti dia kurva yang seperti ini ya. Nah, kita lihat dia ada beberapa bagian. Nah, di sini kita lihat dia masih bersifat elastis. Kenapa? Karena dia masih berbanding lurus antara gaya geser dasar dengan displacement yang terjadi. Nah, pada saat ini ya, di mana dia masih bersifat elastis, bangunan belum mengalami kerusakan. Dia belum mengalami retakan sama sekali. Namun setelah dia melewati batas elastis ini, maka bangunan akan mulai mengalami retakan. Nah, inilah yang kita lihat nih digambarkan ya pada bagian ini. Kita lihat bangunannya sudah mulai retak-retak, namun masih bersifat non-struktural ya, dan belum membahayakan struktur, sehingga jika dia sudah mencapai batas di sininya, ya maka kita masih bersifat bangunannya masih bersifat immediate okupansi atau kita singkat dengan kata IO ya. Di IO ini bangunannya begitu ada gempa, walaupun ada kerusakan kecil, retak-retakan masih bisa langsung kita tempati tanpa memerlukan evakuasi ya. Kalau evakuasi berarti bangunannya tidak boleh ditempati, orangnya harus dipindahkan dulu ke bangunan yang lebih aman atau ke tempat shelter sementara. Nah, setelah diperbaiki baru kemudian dia boleh masuk lagi ke bangunannya. Nah, tapi kalau kita masih di level IO seperti ini, maka setelah terjadi gempa, walaupun memang ada kerusakan retak-retak kecil dan bangunannya sudah dievaluasi, oke, silakan langsung masuk ke dalam bangunannya dan bisa langsung ditempati kembali. Nah, namun kalau sudah melewati IO, ya, nah kita lihat, nah ini sudah masuk ke arah sini, ya, maka retaknya akan bertambah, ya, akan membesar. Nah, seperti ini kita lihat ya, dindingnya sudah mengalami retakan geser yang dari ujung ke ujung, ya, ini seperti ini dari ujung ke sini, dan kemudian celah atau lebar retaknya juga sudah semakin besar, ya. Nah, di sini dikhawatirkan ada kerusakan yang dapat membahayakan, misalnya kalau terjadi gempa susulan, nah bisa jadi dengan geseran atau getaran yang kecil, kalau bangunannya sudah atau dindingnya misalnya sudah lemah, maka ini bisa menimpa orang yang ada di dalamnya. Karena itu, kalau sudah melewati level IO, kita sampai ke yang disebut dengan life safety level. Ya, di sini bangunannya dirancang yang penting strukturnya itu nggak ini ya, tidak membahayakan orang yang ada di dalamnya. Nah, tapi kalau sudah di LS ini, bangunannya harus diperbaiki terlebih dahulu, baru boleh ditempati. Tidak lagi immediate occupancy, tidak lagi bisa ditempati langsung. Nah, sekarang kalau sudah melewati level IO, ya, nah ini semakin besar, maka bangunannya sudah mulai mengalami kerusakan struktur, ya, ditandai dengan adanya kemiringan yang cukup jelas pada strukturnya. Contohnya di sini ya, kita lihat ya bangunannya sudah ada drift yang tetap ya. Nih, ada displacement yang tetap. Artinya apa? Ya, stabilitas bangunannya sudah berkurang. Karena elemen-elemen struktur ataupun joinnya mungkin sudah mulai melemah ya. Tapi di sini kita masih berada yang disebut dengan level collapse prevention. Collapse prevention ini apa? Suatu level di mana bangunan pada saat terjadi gempa, dia mungkin masih sudah mengalami kerusakan struktur, tetapi targetnya adalah dia tidak boleh roboh.
Ya, tidak boleh ada bangunan yang roboh pada level collapse prevention. Ya, artinya ini pentingnya mungkin strukturnya sudah nggak bisa diselamatkan. Artinya mungkin harus kita kita rubuhkan ya, atau mungkin perbaikannya besar-besaran, misalnya perkuatan besar-besaran ya. Nah, tapi yang penting nyawa orang nggak ada ya di sini yang kena ya, mungkin kerusakannya mungkin sudah ada, mungkin ya dindingnya yang agak udah mulai roboh ya, tetapi yang penting kolom-kolom maupun baloknya itu in touch ya, dia boleh miring tetapi tidak boleh roboh sehingga tidak ada kerusakan atau uh, apa korban jiwa yang besar akibat keruntuhan bangunan. Nah, ini yang disebut dengan collapse prevention. Nah, kalau sudah lebih dari ini, ya maka ya sudah dia akan roboh, dia akan runtuh. Nah, runtuh ini yang tidak boleh, ini harus kita hindari betul-betul. Ya. Dan di sini apa? Di bawah sini adalah persentase biaya perbaikan yang ditimbulkan untuk setiap level ya. Untuk level LS, nah ini perlu sampai 100% ya. Untuk collapse prevention ya sama juga. Ini mungkin diruntuhkan aja. Nah, kalau yang biaya perbaikan jika dia levelnya masih IO itu adalah 25% ya, 25% sampai 50% ya. Sedangkan waktu perbaikannya perkiraannya ya, ini dibuat oleh FEMA 273. Nah, tentu biaya waktu perbaikannya itu menurut FEMA. Nah, FEMA ini dibuat oleh orang Amerika. Ya, Amerika tentu dia berdasarkan kepada suasana konstruksi atau kondisi konstruksi di Amerika. Oleh karena itu, itulah biaya perbaikannya 1, 7, 30 hari kalau mulai dari dia masih level IO ya, perbaikannya 30 hari cukup ya sehingga bisa ditempati lagi. Artinya 30 hari kalau di Amerika berdasarkan FEMA ini uh, orang harus dievakuasi itu waktu yang dibutuhkan tuh sebulan. Nah, sebulan dia harus sudah selesai bangunannya dan bisa ditempati kembali. Nah, kalau untuk bangunannya sudah mencapai life safety, ya artinya dia mulai ada kerusakan besar, maka diperlukan waktu sampai 180 hari atau sekitar 6 bulan ya atau setengah tahun. Nah, itu target dari perbaikan yang harus dilakukan di level LS. Nah, ini saya sedikit apakan ya, mohon maaf. Ini ya sampai di sini masih level level elastis ya. Nah, mungkin elastisnya sedikit di sini ya, ada kerusakan di sini. Nah, ini level immediate occupancy, ini level life safety, dan ini yang level collapse prevention. Ya, dia sudah mulai miring ya. Ini strukturnya kemampuannya sudah berkurang. Nah, kalau sudah begini, dia harus sudah dihancurkan. Ya. Nah, artinya atau dibangun kembali. Ya, dibangun kembali. Nah, kayak itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu bayangan kita mengenai bagaimana tahapan-tahapan kerusakan bangunan akibat terjadi gempa melalui suatu metode pushover yang dilakukan sehingga menghasilkan kurva backbone curve yang menunjukkan level-level kinerja struktur pada setiap pertambahan gaya geser dasar akibat adanya gempa bumi. Nah, ini apa? Ini adalah ya gambaran atau foto-foto rekaman kerusakan ya akibat adanya gempa yang ditimbulkan oleh gempa ini ya. Uh, di Majene, Sulawesi Barat pada tahun 2021 yang lalu ya. Dengan gempa besarannya magnitudonya itu 6,2 magnitud ya dengan kedalamannya itu kedalamannya 10 km. Jadi memang gempanya dangkal sekali sehingga luar biasa sekali kerusakannya ya. Walaupun ini sebenarnya 6 magnitudo itu memang besar, tetapi jika dia dalam mungkin tidak akan sebesar ini. Ya. Ini sangat dangkal, 10 km dan jaraknya dari titik kerusakan itu adalah 6 km dari timur laut Majene, Sulawesi Barat. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, ini bangunannya apa? Ini bukan collapse prevention lagi, ini collapse.
Dan yang ini apa? Ini kolaps juga. Ini kolaps. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kekolapan bangunannya atau keruntuhan bangunannya ini? Lihat, ini apa? Ya, ini adalah kegagalan di join. Kita lihat ya, baloknya masih utuh, ini utuh ya. Ini retak ini akibat baloknya itu udah jatuh ke bawah gitu ya, sehingga retaknya retak tekan di sepanjang sini ya. Ini akibat tekan dari sini ke sini akibat jatuh ya. Nah, tapi sebenarnya yang gagal duluan adalah di sini joinnya. Nah, joinnya gagal duluan ya. Ini luar biasa salah sekali ya apa yang di sini. Ini juga bisa kecil, ini juga gagal di join. Ini masih utuh kolomnya. Kolomnya tidak mengalami buckling atau apapun, baloknya masih lurus. Memang gagalnya di join lagi. Ya, ini juga ya, ini gagal di join. Ini gagal di join. Perhatikan di sini akibat beban siklik ya, joinnya luluh duluan. Nah, baloknya belum luluh, kolomnya belum luluh, joinnya malah yang luluh duluan ya akibat beban siklik sehingga dia menjadi roboh. Nah, ini bayangkan ya, ini korban ada di dalamnya di sini ya. Ini platnya masih utuh. Bayangkan ini sedang dicari korbannya oleh rescuer atau penyelamat dari Basarnas kita ya. Dan ini juga setelah contoh lainnya ada gempa bumi di Lombok dengan besarannya adalah 7 ya. Nah, ini mencakup wilayah yang besar ya, ada Kabupaten Lombok Utara, ada Kuta Mataram ya, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah ya, Kabupaten Lombok Barat ya, hampir merata ya. Tapi memang yang paling besar itu terjadi di daerah ini ya, di daerah Lombok Utara ya. Karena kenapa? Bisa kita lihat ya, memang pusat gempanya itu magnitudonya yang paling besar itu terjadi di daerah Lombok Utara ya. Dan satu lagi magnitudenya 5,9, 6,3 ini memang luar biasa ini sekali ya waktu itu gempa di Lombok Utara. Gempanya itu berturut-turut ya. Ada pre-earthquake-nya, gempa pendahulu, lalu ada gempa utama ya, baru kemudian muncul lagi. Lihat di sini ya, ini gempa pertama ya, lalu turun aktivitasnya, terus tenang ya. Namun tiba-tiba ada gempa berikut yang lebih besar dari gempa utama ini. Dan berikutnya ada yang lebih besar lagi, dan ternyata inilah main earthquake untuk bagian ini ya. Lalu ternyata setelah berikutnya nggak lama berselang, hanya mungkin sekitar 2 minggu lalu muncul lagi gempa ada gempa awalan lagi, lalu muncul lagi dan ada gempa puncaknya lagi. Ini luar biasa sekali ya, Lombok ini terdapat 3 gempa puncak dalam waktu yang berdekatan, sehingga banyak sekali bangunan yang memang sudah rusak seperti yang disampaikan tadi ya, itu rusak, roboh ya, langsung roboh. Nah, inilah pentingnya suatu upaya mitigasi yang tepat. Artinya kalau bangunan sudah rusak, maka pemerintah dan diri pribadi dari pemilik gedung atau penghuni gedung itu harus mampu mengambil keputusan yang tepat, apakah saya harus pergi ke shelter atau tetap di dalam rumah ya. Nah, ini kalau memang bangunannya rusak dan dinilai memang sudah mengalami kerusakan yang cukup berat ya, sudah di level life safety, tidak boleh ditempati lagi, maka ya untuk mencegah terjadinya korban jiwa, bangunannya tidak boleh ditempati dahulu ya, dia harus pergi dulu ke tempat yang lebih aman. Kita lihat di sini ada 481 orang meninggal ya, lalu 7.733 orang luka-luka. Nah, luka-lukanya ini jangan dibayangkan, oh ya luka baret, luka ini enggak ya. Orang luka akibat gempa bumi itu bisa menyebabkan cacat. Ya, cacat. Ya. Ada yang kakinya patah, ada yang tangannya patah ya, atau mengalami pendarahan hebat. Nah, itu kan bukan
masalah yang kecil, ya, itu akan menyebabkan seseorang mengalami permasalahan tetap di dalam kehidupannya, ya. Nah, jadi ada luka berat, ya, luka sedang, luka ringan, ya. Nah, ini 7.700 orang seperti ini. Nah, 4.701.529 orang mengungsi. Nah, apa yang timbul dari sini? Apa? Trauma berat. Trauma, apalagi? Ya, orang akan mengalami kelumpuhan ekonomi, ya, kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan pendidikan, ya, kesehatan menurun, ya, kesehatan menurun. Nah, ini yang akan, walaupun ini oke nggak, oh, nggak banyak kok yang meninggal, 481, tetapi banyak sekali, sampai ratusan ribu yang selama berbulan-bulan itu mengalami hal ini. Lalu yang berikutnya, yang tidak kalah hebatnya adalah 71.962 rumah rusak. Nah, ini ya harus diperbaiki kembali dengan dana dari bantuan dari pemerintah yang mungkin tidak semuanya dibantu, tetapi yang jelas pemerintah menyuntikkan dana ya dengan besarannya ini hampir mencapai 7,45 triliun. Ya, nah, jadi memang inilah gempa ini luar biasa. Agar bangunan ini agar tidak terulang lagi kerugian-kerugian seperti ini, ya, seperti halnya juga di Palu seperti ini, ya, Palu 1.407 meninggal ini akibat akibat tanah yang lebih banyak di sini, ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bangunan kita harus kuat. Bangunan kita harus kita desain dengan kuat. Lah, kalau misalnya sudah terlanjur bangunan sudah berdiri bagaimana? Ya, kita harus lakukan suatu upaya untuk memperkuatnya atau memperbaiki kondisinya sehingga mencapai level yang tadi, mencapai level immediate occupancy, life safety, ya, immediate occupancy. Ya, bangunan kita rusak boleh, ya, retak-retak kecil, tetapi dia harus lebih tidak menimbulkan korban jiwa dan kita tidak perlu keluar dari rumah kita, ya, untuk dievakuasi, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang retrofit atau perkuatan bangunan. Di mana ini diatur? Nah, kita lihat dulu di Undang-Undang bukannya mendasari tentang semua peraturan bangunan gedung di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Di dalam undang-undang situ disebutkan apa itu pengertian bangunan gedung, kemudian bagaimana penyelenggaraan gedung itu, cakupannya apa saja, ya, dan bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pemeliharaannya. Oke, kita juga akan berbicara di sini, ya, nanti akan sebentar mengenai perawatan, pelestarian, ya, semuanya didefinisikan di sini dengan baik. Jadi sesuai yang ada di sesuai yang ada di slide ini, ya. Jadi sesuai dengan yang ada di slide ini, maka kita bisa lihat bahwa bangunan itu tidak hanya penyelenggaraan bangunan gedung itu tidak hanya mencakup proses konstruksi, ya, dari desain sampai selesai, tapi juga mencakup bagaimana pemanfaatannya yang baik dan bagaimana pelestariannya dan bagaimana kalau misalnya bangunan itu harus dibongkar. Nah, itu harus mengikuti dan sesuai dengan peraturan di Undang-Undang tentang bangunan gedung. Ya, pemanfaatan bangunan gedung itu antara lain adalah juga mencakup kegiatan pemeliharaan, ya, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
Pemeriksaan secara berkala ini penting adalah untuk mengetahui performance atau level kinerja bangunan pada tahapan-tahapan tertentu sehingga kita bisa mengetahui apakah terjadi degradasi pada kekuatan atau kemampuan kapasitas bangunan dalam menahan pembebanan yang ditujukan untuk bangunan tersebut. Sedangkan pemeliharaan adalah suatu kegiatan menjaga keandalan bangunan serta prasarana dan sarananya agar selalu layak fungsi. Layak fungsi ini artinya apa? Bahwa bangunan itu mampu melayani atau berjalan sesuai fungsinya, ya, dapat digunakan dengan baik, ya. Tidak hanya dari segi kinerja strukturnya, tetapi juga dari segi kinerja infrastruktur maupun fasilitas yang di dalamnya. Contohnya ya, elevator kalau misalnya elevatornya rusak berarti dia tidak layak fungsi bangunannya, karena misalnya kalau dia bangunannya 5 lantai tentu akan menyulitkan orang atau barang untuk dipindahkan dari satu lantai ke lantai lainnya. Nah, sehingga dia tidak menjadi layak fungsi lagi. Atau bahkan misalnya bangunannya mengalami penurunan pondasi. Ya, kalau mengalami penurunan pondasi maka bisa jadi bangunannya pintunya tidak bisa sulit dibuka misalnya, atau kemudian bangunannya bahkan retak-retak lantainya ya. Nah, ini juga dia menjadi tidak layak fungsi. Jadi cukup banyak sebenarnya tugas kita di dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Jadi tidaklah hanya sampai konstruksi ya. Jadi ini mencakup hingga sampai ke pembongkaran, dan yang paling besar manfaatnya itu adalah pada saat menjaga keandalan bangunan pada masa pemanfaatan bangunannya, karena ini mencakup bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita merawatnya, dan bagaimana kita memeriksanya untuk memastikan bahwa bangunan kita itu tetap andal setiap waktu. Nah, ini dijelaskan ya apa saja item-item yang diperlukan. Perawatan itu apa definisinya ya? Perawatan itu adalah kegiatan untuk memperbaiki dan ya atau salah satunya ya mengganti bagian bangunan gedung atau komponen bahan bangunan dan atau prasarana dan sarana yang ada pada bangunan tersebut agar tetap layak fungsi. Nah, oke, jadi ini yang disebut dengan perawatan bangunan. Nah, bagaimana dengan pelestarian? Nah, pelestarian itu adalah kegiatan perawatan, termasuk di dalamnya ada perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Sedangkan pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung atau komponen atau bahan bangunan atau prasarana dan sarananya untuk berjalan atau berfungsinya bangunan itu seperti yang diinginkan ya. Jadi membongkar ini bisa kalau misalnya bangunannya rusak berat karena gempa, ya udah dibongkar semua. Atau misalnya karena bangunannya tidak sesuai dengan fungsinya, ya maka dibongkar sebagian, ya sebagian yang lain tidak dibongkar. Atau komponen ya komponen, misalnya ada contohnya baloknya ada yang rusak salah satu, nah itu bisa diganti dengan yang baru atau dindingnya diperbaiki ya, atau atau bagian yang lainnya atau jendelanya rusak ya, itu juga komponen bahan bangunannya. Jadi pembongkaran itu juga mulai dari yang pembongkaran besar-besaran hingga pembongkaran yang kecil. Nah, itu harus semuanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Nah, sedangkan pemeriksaan berkala adalah artinya kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan bahan bangunannya, dan atau prasarana dan sarananya dalam tenggat waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung itu. Ya. Nah, itu dia pemeriksaan berkala yang penting untuk dilakukan. Nah, inilah pemeriksaan berkala. Ini hasilnya akan menentukan jenis perawatan apa yang harus kita berikan, apakah kalau misalnya bangunannya perlu dilestarikan, seperti apa upayanya, dan apakah perlu dibongkar atau tidak. Nah, inilah hasil dari pemeriksaan berkala. Ya, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap bangunan kita. Nah, oke, sekarang kita cek
ya, sesuai dengan tema kita, ya, yaitu retrofitting, ya, perkuatan bangunan. Nah, kita coba telaah dulu pengertian atau definisi dari rehabilitasi atau retrofit, terutama khususnya untuk akibat dari gempa bumi, ya, sebagai suatu fenomena atau penyebab utama banyaknya kerusakan bangunan di berbagai wilayah di tanah air kita. Nah, secara literasinya, ya, secara bahasa, maka didefinisikan rehabilitasi seismik itu adalah suatu modifikasi struktur, ya, agar bangunannya lebih tahan terhadap gempa, ya, atau beban seismik, pergerakan tanah, ataupun berbagai hal, ya, misalnya likuifaksi atau pergeseran tanah yang diakibatkan oleh adanya fenomena gempa bumi. Nah, lalu secara literasi, strengthening atau perkuatan adalah suatu teknik retrofit, ya, yang diterapkan untuk bencana alam gempa bumi atau bencana alam lainnya, ya, contohnya siklon tropis, tornado, dan angin kencang atau yang diakibatkan dari badai, ya. Misalnya kalau angin kencang tentu dia bisa jadi perkuatan atap, ya, atapnya diperkuat, sambungannya diperkuat, dan sebagainya. Nah, sedangkan secara peraturan, ya, yang mendasari konsep SNI yang saat ini sedang digodok atau sudah digodok atau mau disahkan itu, ya, itu didasarkan kepada ASCE, American Society of Civil Engineering Standard nomor 41/17. Di dalam sana dijelaskan, ya, bahwa pengertian retrofitting atau rehabilitasi seismik adalah suatu, ya, desain atau perencanaan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan performa seismik komponen struktural atau non-struktural sebuah bangunan gedung dengan memperbaiki definisi yang teridentifikasi dalam evaluasi seismik, ya, ditujukan agar suatu bangunan itu mampu mencapai level kinerja yang diinginkan. Ya, contohnya saya ingin bangunan ini untuk shelter tsunami, ya. Saya ingin bangunan ini untuk rumah sakit, atau saya hanya ingin bangunan ini untuk rumah biasa. Nah, itu level kinerjanya akan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tingkat kepentingan bangunan tersebut, ya. Kalau misalnya bangunan itu digunakan untuk tsunami, ya, maka dia tidak boleh rusak. Dia harus statusnya level kinerja yang harus kita capai adalah apa? Immediate occupancy minimal. Minimalnya immediate occupancy. Kenapa? Karena kalau bangunan tsunami itu artinya begitu terjadi gempa, ya, orang harus sudah dapat dalam waktu sekitar, ya, beberapa menit setelah gempa, orang harus bisa menggunakan bangunan tersebut untuk mengevakuasikan diri atau melarikan diri atau menyelamatkan diri dari tsunami yang datang. Nah, coba bayangkan kalau misalnya bangunannya tidak immediate occupancy atau tidak life safety, ya, tidak elastik, ya, maka bangunannya akan ada yang rusak. Ya, contohnya pada gempa Lombok. Nah, Anda bisa lihat di gempa Lombok itu bangunannya tangga evakuasi, ya, untuk di shelternya itu rusak, ya, tidak bisa dinaiki. Ya, tentu berarti bangunannya nggak bisa dipakai untuk menyelamatkan diri dari tsunami. Makanya nggak boleh bangunan itu untuk shelter tsunami harus dirancang dengan level kinerja yang sesuai. Demikian juga dengan yang lain. Contohnya apa? Rumah sakit. Rumah sakit itu tidak boleh mengalami kerusakan, bahkan non-strukturalnya sebenarnya nggak boleh rusak. Ya, kenapa? Oke lah, ya, struktur bangunannya kuat sekali, tapi mengalami deformasi yang besar sehingga bagian dari bangunannya itu roboh. Dindingnya ada yang rusak. Mortarnya lepas, banyak yang lepas, rontok, Ethernetnya atau plafonnya lepas. Apa yang terjadi? Boleh nggak? Berbahaya nggak untuk manusia? Belum tentu berbahaya, ya, karena
itu ya ringan mungkin ya. Tapi apa yang terjadi terhadap alat-alat rumah sakit? Ya, di rumah sakit itu banyak sekali alat-alat yang sangat sensitif ya terhadap debu bahkan sekalipun tidak boleh mendapat getaran yang besar. Artinya kalau plafonnya jatuh contohnya ya mengenai tempat untuk meronsen, alat ronsen, maka akibatnya alat ronsennya rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan sesaat setelah gempa kita bisa bayangkan ya gempa besar, maka banyak sekali korban-korban gempa yang mengalami patah tulang itu datang ke rumah sakit untuk ngecek ya luka yang dia dapatkan untuk mengetahui di mana posisi patahnya ya dan lain sebagainya, alat untuk transfusi darah dan lain-lain. Nah, kalau itu rusak maka korban jiwa akan semakin besar karena korban yang luka tadi tidak dapat ditangani dengan segera. Sehingga berbagai bangunan itu harus kita rancang level kinerjanya sesuai dengan fungsi dan kepentingannya sehingga dapat bahkan mempertimbangkan upaya mitigasi yang perlu dilakukan pada bangunan tersebut ya setelah terjadi gempa ya kita harus bisa membayangkannya sampai seperti itu. Nah ini tadi yang saya bicarakan, kapan, untuk apa jenis bangunannya ya, kapan dan untuk apa bangunannya rusak akibat gempa, pasca gempa, bangunan yang rentan terhadap bahaya gempa atau pragempa. Jenis bangunan yang bagaimana ya, yang perlu di retrofitting ya. Bangunan yang telah dirancang menurut kode seismik, tetapi kode tersebut atau standarnya tidak sesuai lagi ya, tidak sesuai lagi. Yang kedua, bangunan yang dirancang untuk memenuhi aturan seismik modern tetapi masih terdapat kekurangan dalam desain atau konstruksinya. Kemudian bangunan penting harus diperkuat seperti rumah sakit, seperti yang saya sampaikan tadi, atau monumen bersejarah, bangunan berharga. Lalu bangunan penting yang layanannya dianggap penting bahkan setelah gempa bumi, ya, misalnya edukasi, ya, rumah ibadah dan lain sebagainya. Dan bangunan yang penggunaannya telah berubah selama bertahun-tahun. Ini bangunan yang lama ya, lalu ada perubahan bermacam-macam, kepentingan, fungsinya dirubah-rubah sehingga tidak jelas lagi level kinerja bangunannya. Lalu bangunan yang diperluas, direnovasi atau dibangun kembali. Nah, ini adalah jenis-jenis atau kondisi bangunan yang memang harus kita lakukan perkuatan, evaluasi, lalu diperkuat agar mampu menahan beban seismik ketika datang pada kondisi terburuk.